adik-adik, ketemu lagi sama Kak Grace. Gimana kabarnya? Puji Tuhan tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pujian sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat bertemu lagi di hidup. Ya Tuhan, berkati kami, semoga kami mengerti firman yang akan disampaikan si Dora Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita akan nyanyi Anak Burung di Dalam Sangkar. Supaya hafal kan? Lagu kedua, mari kita bersukaria. Halo adik-adik, hari ini kita akan mulai untuk mendengarkan firman ya. Firman hari ini berjudul Berani Kuat di Dalam Tuhan. Firman hari ini diambil dari 1 Samuel 15 sampai 17. Sebelum itu kita mau menonton video berikut ini. Daud dan Goliat. Pada waktu itu, Tuhan ingin menunjuk seorang raja baru untuk menggantikan Raja Saul. Karena Raja Saul tidak taat lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirim hambanya Samuel untuk pergi menemui Isai untuk menunjuk salah seorang anaknya yang telah dipilih Tuhan. Lalu terpilihlah Daud, anak yang paling muda, bermata indah, pipinya kemerah-merahan dan elok parasnya. Dan sejak saat itu, roh Tuhan menguasai Daud. Sementara itu Raja Saul selalu merasa gelisah karena roh Tuhan telah meninggalkannya. Lalu pegawai Raja Saul menyarankan kepada Raja Saul supaya ia memanggil seorang untuk bermain kecapi agar hatinya menjadi lebih tenang. Karena Daud pandai bermain kecapi, ia lalu dipanggil ke istana supaya ia bermain kecapi untuk Raja Saul. Akhirnya Saul menjadi tenang
dan ia sangat mengasihi Daud, sehingga ia ingin agar Daud tetap di sisinya untuk menenangkan dan menghiburnya ketika ia merasa gelisah dan tidak nyaman. Selama Saul menjadi raja Israel, bangsa Filistin selalu ingin berperang dan ingin menguasai Israel. Salah seorang pendekar Filistin bernama Goliat. Ia sangat ditakuti oleh tentara Israel karena ia tinggi, besar, dan kuat. Ia menantang tentara Israel dengan berkata, "Aku menantang Israel. Berikan aku seseorang supaya kami bertarung 1 lawan 1. Jika aku kalah, maka kami akan menjadi pelayanmu." Raja Saul dan pasukannya menjadi cemas dan sangat ketakutan. Tapi Daud datang ke medan perang dengan berani dan ia berkata kepada Goliat, "Engkau datang dengan membawa tombak, pedang, dan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam." Lalu Daud mengambil salah satu dari 5 batu yang ada di kantungnya yang telah dipilihnya dari sungai, ditaruh ke pengali-ali, diayunkan dan dilemparkan ke arah Goliat. Dan duk, batu itu mengenai dahi Goliat. Maka jatuh dan matilah Goliat dengan mukanya tersungkur ke tanah. Dan hore! Daud dan tentara Israel memperoleh kemenangan besar, sementara tentara Filistin kalah dan lari ketakutan. Nah, adik-adik, Daud hanya mengalahkan Goliat dengan batu dan pengali-ali. Nah, siapakah yang menyertai Daud dan memberi kemenangan itu? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus yang menyertai Daud hingga dia menang melawan Goliat yang besar sekali. Daud tidak takut dan dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Nah, di sini adik-adik, siapa nih yang masih sering takut? Contohnya takut gelap, takut sendirian, bahkan mungkin takut untuk berkata jujur, takut menolak berbuat salah karena takut diejek atau ditinggalkan teman, atau takut dan malu karena adik-adik berbeda karena kita semua percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita semua mencontoh teladan Daud. Nah, apa saja sih yang dapat kita pelajari dari Daud? Yang pertama, mau mengikuti kehendak Tuhan. Daud bisa saja menolak saat ia akan dijadikan raja, karena tidak mudah menjadi seorang raja. Banyak hal yang harus dihadapi sebelum menjadi raja. Namun, Daud tetap mau untuk mengikuti kehendak Tuhan untuk menjadi raja. Yang kedua adalah pemberani. Saat tentara Israel takut untuk menghadapi Goliat, tapi Daud tidak gentar dan mau untuk menghadapi Goliat yang secara fisik lebih besar dan lebih terlatih daripada Daud. Dan yang terakhir adalah percaya dan yakin pada Tuhan. Saat Goliat datang dengan membawa pedang, tombak, dan lembing, Daud hanya datang dengan membawa batu dan pengali-ali. Dan yang paling ampuh, Daud membawa nama Tuhan semesta alam. Yang artinya bahwa Daud percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberi kemenangan padanya. Nah, di sini kita dapat belajar 3 hal dari Daud. Yang pertama, mari kita mau taat kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan adik-adik, percaya dan mari belajar mau untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita semua. Misal nih, suatu saat ketika adik-adik ditunjuk nih jadi guru sekolah minggu, kira-kira adik-adik mau nggak ya? Coba adik-adik jawab sendiri ya. Yang kedua, kita harus belajar menjadi pemberani. Pemberani dalam berbagai macam hal, berani berbuat baik, berani menolak ketika kita berbuat apa yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Bahkan berani mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan penyertaan kepada kita semua. Nah, sekarang kita mau akhiri sekolah minggu pada hari ini. Kita mau berdoa bersama, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami masih dapat mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk seperti Daud yang menjadi anak yang baik Tuhan, mau taat akan kehendak-Mu, menjadi anak yang berani Tuhan, dan mau berserah dan percaya pada Engkau bahwa Engkau akan menyertai kami Tuhan. Saat ini kami ingin menjalankan aktivitas kami kembali. Tuhan, berkati adik-adik yang di rumah, berkati kesehatan mereka dan berkati sekolah mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.